Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku mukminin mukminat rahimakumullah, dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dilimpahi rahmat, keberkahan, inayah Allah Ta'ala. Saudaraku sekalian, mari kita bahas sedikit tentang adab dan ilmu. Tapi sebelumnya mari kita tengok suatu cerita di masa lampau. Dulu suatu cerita atau hikayat tentang dua sosok waliullah, kekasih Allah, yang juga menjadi figur atau pepunden Magelang, sekaligus dua sosok yang mendapat julukan sumber ilmunya waliullah, sumber ilmunya Magelang. Sosok tersebut adalah beliau Mbah Yai Romo Agung Mbah Sirat, dan juga Mbak Yai Dalhar. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keridhaan kepada beliau-beliau beserta keluarganya dan zuriyatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, beliau Mbah Yai Romo Agung Mbah Yai Sirat dan Mbah Yai Dalhar adalah contoh dua sosok yang begitu tawadhu dan ta'zim. Begitu juga rendah hati. Beliau ilmu adabnya patut menjadi suri tauladan bagi kita. Langsung saja kawan, kita bahas tentang sosok Mbah Yai Agung Sirat. Di sini saya contohkan dua peristiwa, dua keadaan, yaitu tentang seorang abid. Abid itu orang yang ahli ibadah, tapi orang yang senang melakukan ibadah, belum dan tidak didasari dengan ilmu yang memadai. Artinya abid itu artinya, atau orang Jawa Tengah menamakan Islam abangan, itu orang yang ahli ibadah, tapi karena ikut-ikutan taklid, lek bahasanya itu ada yang mengatakan apa, ibadahnya itu rubuh-rubuh gedang atau teko syukur melok wae.
Dan dua kejadian lagi, yang satu lagi yaitu tentang sesosok orang yang alim. Nah, kebalikan daripada abid, orang yang ahli ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu yang memadai. Nah, lawan katanya adalah alim, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, atau orang yang beramal berdasarkan ilmu. Nah, itu disebut alim. Langsung saja tentang sesosok yang abangan. Ketika di suatu saat Mbah Yai Sirat Allah ya didatangi orang tersebut tentang bertamu, atau mungkin secara kebetulan orang tersebut mungkin mampir atau singgah tentang suatu kalimat zikir la ilaha illallah. Mbah, ini orang tersebut bertanya pada Mbah Sirat, Mbah, janjane ngopo toh mung dikir niku lek ora gedhe-gedhek atau geleng-geleng kepala? Janjane ngopo toh? Dikir kok kudu gedhe, apa toh kudu gedhe-gedhek? Atau bahasanya gini, apakah zikir itu kudu harus menggelengkan kepala? Atau mungkin bisa diartikan juga seperti ini, biar apa orang zikir la ilaha illallah itu menggelengkan kepala? Karena orang abid ini bertanyanya itu tidak menggunakan ilmu adab, atau bahasanya itu kayak setengah memprotes. Mbah Sirat dengan sikap rendah hatinya ya tetap memuliakan tamu, seperti yang lainnya, seperti saudara-saudara yang lainnya. Disuguhilah, orang tersebut disuguhi kopi. Kopi dikasih gula tapi enggak dikasih sendok. Kopi dikasih gula dan sendok tapi enggak diaduk, disuguhkan. Disuruh minum. Tamu tersebut, orang tersebut abid, sang abid, atau diminumlah kopi. Mbah Sirat bertanya, piye nang, legi apa ora? Pahit ya Mbah? Bagaimana rasanya kopi bahasanya? Bagaimana nak rasanya kopi? Rasanya pahit ya kok Mbah. Nah, Mbah Sirat dengan tersenyum, coba diaduk, ya, diaduk. Maka diaduklah kopi itu. Diaduk, kemudian disuruh minum lagi. Gimana sekarang nang? Ya apa nak sekarang? Legi Mbah. Nah, itulah
bahasa yang disampaikan, isyarat yang disampaikan Mbak Yasira, kemudian menyampaikan pada orang tersebut. Ya seperti itulah dzikir la ilaha illallah. Jadi dengan diaduk itu terasa manis, rasa manis. Nah, pelajaran kesimpulan yang dipetik di sini, seandainya orang tersebut menggunakan ilmu adabnya, atau orang tersebut itu menimba ilmunya atau bertanya karena memang tulus mencari kebenaran, tentu jawaban basirat tidak seperti itu. Nah, ini yang pentingnya ilmu adab. Tentu jawaban basirat seandainya orang itu bertanya dari lubuk hati karena faktor ingin menimba ilmu karena Allah, ingin betul-betul ingin mengerti, tentu akan bertanya sebagaimana yang dicontohkan Sayyidina Ali ketika bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Sayyidina Ali yang mempunyai predikat, mempunyai julukan gudangnya ilmu rasanya, sedangkan baginda Rasulullah SAW adalah samudranya ilmu. Ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, faqala Ali kaifa adkur, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aghmid an ainaika wasmi minni salasan marratin summa qul anta la ilaha illallah salasa marratin. Ketika Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya berzikir ya Rasulullah, bagaimana zikir yang benar ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, pejamkan dua matamu dan dengarkan, pejamkan matamu dan dengarkan 3 kali dari saya, ikuti, selanjutnya tirukan, pejamkan mata. Wa ana asma'u, wa ana Mas Sayyidina Ali, dan saya mendengarkan. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Nabi bersabda, la ilaha illallah. Pejamkan mata, kemudian sampai 3 kali diikuti Sayyidina Ali. Jadi pejamkan mata, kemudian ditarik dari pusar sampai kening, kemudian tarik ke dada sebelah kanan, la ilaha illallah dihujamkan ke jantung sebelah kiri, di bawahnya susu sebelah kiri. Di situ bercokol berbagai nafsu, ditarik ke arah kening. Kenapa? Karena filosofinya ketika pertama kali ruh itu memasuki jasadnya Nabi Adam, itu masuknya dari kening, tempat rawan, kemudian menjalar ke bawah seluruh tubuh. Begitu juga ketika nyawa itu tercabut dari
tubuh anak keturunan Nabi Adam atau manusia, maka ditarik dari kaki sampai lutut, lutut sampai pusar, pusar sampai dada atau tenggorokan sini. Di sini tauhid kita yang dipertaruhkan. Kemudian roh itu akan keluar dari itu. Nah, kembali pada cerita tentang api tadi. Seandainya itu yang bertanya tadi terus penasaran, Mbah supaya manis terus ngaduknya gimana ya Mbah, misalnya, tentu Mbak Sirat akan menjabarkan biar nikmat ngaduknya, bukan sekedar asal-asal mengaduknya, tapi searah jarum jam. Nah, kata-kata geleng-geleng kepala atau gede-gede, nah itu misalnya orang yang abid tadi kemudian ditanya orang, bisa jadi dia akan berfatwa, alah sementing zikir, sementing gede-gede kepala. Nah itu nanti yang akan menjadi fatwa atau menjadi fatwa atau perkataan yang sesat, menyesatkan. Kemudian cerita tentang sesosok orang yang alim yang menggunakan ilmu adab, yaitu beliau Mbah Iksan, pendiri Pondok Al-Ihsan Tegarjo. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat keridhaan pada beliau dan anak cucunya beserta zuriyahnya. Ketika beliau mendatang atau menimba ilmu pada Mbah Sirat, dia meminta atau tabaruk, meminta doa agar diberi ijazah atau suatu amalan, suatu riyadhah, agar Allah berkenan melimpahkan ridhonya dan mengabulkan hajatnya, agar anak keturunannya menjadi orang-orang yang alim. Kita bahas tentang seorang yang alim ini di lain kesempatan. Kemudian kami tekankan bahwa